Shalom, ketemu kembali bersama saya Priscilla di hari ini. Topik hari ini, mengapa orang marah kepada Tuhan? Mazmur 37 ayat 1-11. Di situ dikatakan, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati karena orang yang berbuat curang. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita, seringkali tanpa sadar kita marah sama Tuhan. Ketika masalah datang, doa tidak dijawab, kita pasti marah sama Tuhan. Tuhan yang jadi sasaran kemarahan kita. Tuhanlah yang menjadi omelan kita. Kenapa sih orang bisa marah sama Tuhan? Iri melihat orang fasik berhasil. Pembacaan hari ini dalam kitab Mazmur 37 ayat 1-11 ini adalah kitab yang istimewa karena merupakan pengalaman pribadi Daud ketika ia marah sama Elohim. Daud iri kepada orang fasik, seolah Bapa Yahweh merasa lebih sayang kepada orang fasik ketimbang dirinya. Mazmur 37 ayat 7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Yahweh dan teguhkanlah dirimu padanya. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Daud bukanlah orang fasik, tetapi Daud melihat orang fasik nampaknya lebih berhasil dalam hidupnya daripada Daud. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang disebut orang fasik? Di dalam ayat 12, di situ dikatakan orang fasik bersepakat melawan orang benar dan menggeretakkan giginya terhadapnya. Ayat 14 di situ dikatakan orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busurnya untuk menjatuhkan orang-orang miskin dan lemah dan membunuh orang-orang yang lurus jalannya. Jadi, dari kedua ayat tersebut kita mengetahui bahwa orang fasik adalah orang yang selalu merancangkan kejahatan atas orang lain. Kemudian kita loncat ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali, tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Jadi teman-teman, di sini kita melihat bagaimana Daud yang menjadi pelaku firman Elohim, ternyata hidupnya merasa lebih tidak berhasil daripada ia melihat orang fasik. Jika kita melihat kriteria orang fasik dalam kitab suci, sebetulnya mengacu kepada Saul. Saul sebetulnya adalah orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh. Tetapi karena ia sudah melanggar firman Elohim dan menurut mau-maunya sendiri, maka Saul hidup seperti orang fasik. Di dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang ketika iri melihat keberhasilan kita, kemudian berniat ingin berbuat jahat. Nah, jika kita melihat ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan selalu merancangkan kejahatan atas orang lain dan nampaknya berhasil dalam kehidupannya, kita sebagai orang percaya supaya kita jangan sampai marah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, nantikanlah Yahweh dan peliharalah jalannya, maka dia akan meninggikan engkau untuk memiliki negeri. Engkau akan menyaksikan ketika orang fasik dilenyapkan. Jadi teman-teman, dalam kasih yang sempurna, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa dengki. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar. Dan apabila teman-teman terberkatin, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.